Sekarang kalau saya mengundang untuk Dokter Yandri, Mas Adi, Dokter Bagus untuk bisa ke depan nanti untuk kita diskusi. Kita akan membuka 3 penanya dulu untuk sesi kali ini. Bagi yang berkenan bertanya boleh angkat tangan, nanti akan saya tunjuk. Sementara saya yang belum pernah bertanya dulu ya. Mungkin yang belakang dulu yang pakai jaket putih boleh. Kemudian yang misalnya jilbab pink sebelah sana, kemudian yang depan sini satu. 3 dulu ya. Boleh sebutkan nama, asal institusi, kemudian pertanyaan ditujukan kepada siapa, pertanyaannya apa? Ya, selamat siang. Saya Ivan dari Primaya Semarang. Ini mau bertanya pertama ke Dokter Bagus untuk peningkatan testing. Saat ini kan untuk peningkatan testing HIV sudah dibuat lebih gampang. Bahkan sejak 1 Desember 2022 Papdi mengeluarkan edaran bahwa testing hanya melalui inform konsen lisan tanpa tertulis. Pertanyaan saya, apakah ini akan jadi bumerang juga, terutama bagi saya kerja di rumah sakit swasta, itu bumerang bagi teman-teman yang ternyata HIV nantinya akan tidak terklaim masalah asuransi, karena banyak sekarang asuransi yang tidak mengklaim orang dengan HIV, hanya setahu saya hanya BPJS saja, dan juga menjadi bumerang juga tentang kesempatan bekerja ataupun belajar. Kedua, untuk Dokter Yandri, saya juga pernah mendapatkan pasien bergejala COVID berat dengan HIV. Dia baru mengetahui status HIV-nya setelah bergejala COVID berat dan on ventilator. Yang saya tanyakan, kapan kita mulai pengobatan ARV-nya dan pilihan ARV mana yang paling tepat, mengingat saat itu sudah menggunakan obat-obatan antiviral seperti remdesivir dan juga heparin. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Ivan. Ini kami tampung dulu ya Mas. Kemudian yang kedua, ya siap. Silakan disebutkan nama, asal institusi, pertanyaannya kepada siapa? Terima kasih untuk kesempatannya. Mohon maaf, saya izin berdiri mungkin. Ya, izin perkenalkan diri. Saya Anita Kustanti dari Departemen Perawatan UGM. Yang ingin saya tanya, sebelumnya terima kasih untuk pemaparannya yang luar biasa. Saya izin bertanya untuk Dokter Yandri terkait dengan pengobatan. Apakah ada sistem pemantauan bagaimana capaian pengobatan ini, kemudian sampai saat ini capaiannya seperti apa, apakah ada kendala-kendala yang dihadapi dalam mencapai target kepatuhan pengobatan? Matur nuwun. Baik, terima kasih Mbak Anita. Kemudian yang depan ya Mas. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rizky Martin dari IKT UGM. Pertanyaannya yang dituju mungkin sama untuk Dokter Bagus mungkin atau juga Mas Adi terkait pencegahan yang dalam hal ini pencegahan sekunder atau screening atau deteksi dini. Mungkin beberapa wilayah kabupaten atau kota telah dilaksanakan screening bagi kelompok yang beresiko, yaitu di lembaga pemasyarakatan atau lapas. Nah, bagi yang kabupaten atau kota yang lapasnya belum melaksanakan screening untuk HIV tersendiri, apa tantangan terberat dalam institusi tersebut dan bagaimana solusi untuk penyerataan pelaksanaan screening HIV pada lembaga pemasyarakatan di kabupaten dan kota? Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Rizky. Kita lanjut ke diskusinya. Pertama dari Mas Ivan untuk Dokter Bagus, Dok, untuk tadi yang peningkatan testing Dok, yang ditanyakan adalah apakah akan menjadi bumerang terhadap HIV ini Dok, terutama kaitannya dengan asuransi tadi Dok. Monggo Iya, Dokter. terima kasih Mas Ivan dari Rumah Sakit Primaya Semarang ya. Jadi memang itu sudah sesuai dengan rekomendasi WHO yang terbaru ya, bahwa simplified testing, nggak usah perlu konseling panjang-panjang, cukup konseling oral juga sudah bisa masuk di situ.
Yang penting nanti orangnya tercatat dan bisa diobati dengan segera. Nah, tentunya tidak menjadi bumerang ya, karena itu lain lagi kalau masuknya bukan di diagnostik itu sebetulnya. Itu kan akses dari diagnostik ya. Nah, untuk itu sebetulnya sudah ada beberapa peraturan, misalnya kayak dari Permenaker misalnya. Dari Permenaker itu sudah dari sejak tahun 2006 atau 2007 kalau saya nggak salah, itu sudah mewajibkan perusahaan atau siapapun perusahaan itu tidak berhak untuk memecat orang dengan status HIV-nya. Jadi misalnya ditemukan status HIV-nya, kemudian perusahaan memecat dia karena status HIV-nya, itu bisa dituntut itu sebetulnya perusahaannya, karena dasar hukumnya sudah ada. Kecuali memang orangnya males, korupsi, tukang apa ya dipecat ya nggak apa-apa, tapi bukan karena status HIV-nya gitu ya. Bukan berarti kalau orang HIV korupsi nggak boleh dipecat ya, dipecat aja ya. Tapi bukan karena HIV-nya gitu, tapi karena tindakan negatif yang dia lakukan gitu. Ya, bagaimana dengan sekolah juga gitu. Nah di Kementerian Pendidikan juga sudah ada itu, tidak boleh dilakukan diskriminasi terhadap siswa yang ternyata positif HIV. Itu nggak boleh dikeluarkan. Tapi kita tantangannya justru bukan dari secara lembaga ya, tapi dari masyarakat nih, misalnya dari orang tua murid. Kalau di lingkungan kerja dari teman-teman kerjanya, itu tantangannya terbesar dari situ. Tapi at least kita sudah punya regulasi sih ya sebetulnya untuk bagaimana di tempat kerja, bagaimana di lingkungan pendidikan gitu ya, supaya orang yang HIV tidak terdiskriminasi. Tapi barangkali regulasi ini kurang tersosialisasi ya, karena juga kita banyak yang nggak tahu juga ya tentang regulasi-regulasi ini. Tetapi kalaupun ada kasusnya, kita sudah beberapa kali mendampingi misalnya orang-orang yang dikeluarkan dari tempat kerjanya. Terakhir itu tahun lalu kalau nggak salah itu ada seseorang yang dia kerja di offshore ya, perusahaan offshore minyak gitu ya. Ternyata HIV positif, hampir dikeluarkan, itu malah sama Pertamina, ya udah kerja di Pertamina aja gitu. Terus akhirnya, oh ya Pak, bisa saya kerja di Pertamina, saya pengen balik ke Pertamina nih gitu. Itu kita bantu supaya jangan sampai dia dapat akses negatif dari tesnya. Tapi secara umum sebetulnya memang sekarang simplified testing. Jadi orang jangan dibikin ribet lagi kalau mau testing, jangan ditanya macam-macam. Kecuali dia memang pengen tahu macam-macam ya, kita berikan informasi gitu ya. Kalau dia sudah paham resikonya ya segera saja lakukan testing. Justru sebetulnya yang kita perkuat itu adalah konseling pasca tesnya gitu ya. Itu pun kalau hasilnya positif ya. Kalau hasilnya negatif ya mungkin perlu juga ya kita perkuat supaya dia tetap stay negatif. Kurang lebih begitu Dok. Terima kasih Dokter Bagus, mungkin Dokter Yandri atau Mas Adi ada tambahan sedikit? Enggak ada? Oke. Mau tambahin? Oh ya boleh. Tambahan boleh Mas, silakan Mas Adi. Ya, jadi terkait untuk bahwa tadi disebutkan status HIV tidak menjadi dasar untuk ini konsepnya stigma dan diskriminasi lagi kan gitu, bahwa ada akses terhadap hak masyarakat sipil mengakses pekerjaan yang kemudian terkecualikan karena status HIV. Problemnya memang terutama adalah ketika pada kasus yang disebutkan dari Mas Bagus tadi, ketika yang menjadi korban juga tidak bersedia untuk membuat case-nya menjadi lebih jauh gitu. Nah jadi kesadaran terhadap bahwa ini haknya, kemudian untuk bisa istilahnya sih banding atau sementara upaya pendampingannya juga dilakukan. Nah intervensi untuk di HIV pada tempat kerja itu UNS melakukan bekerjasama sama ILO ya Dok ya, juga ada berbagai intervensi untuk sensitisasi, memastikan layanan tes pencegahan tes dan juga pengobatannya tersedia, minimal kalau misalnya tidak tersedia langsung ada referral yang terlinkkan ke layanan pengobatan terutama. Saya pikir itu. Terima kasih Mas Adi tambahannya. Lanjutkan dulu langsung ke pertanyaan berikutnya dari Mas Ivan tadi untuk Dokter Yandri. Dok, jadi pernah ada pengalaman pasien dengan COVID berat, kemudian dia ternyata juga HIV positif, tapi belum pernah dapat terapi HIV sebelumnya Dok. Terus pertanyaannya kapan sebenarnya pengobatan HIV itu bisa dimulai Dok? Terima kasih, pertanyaan yang menarik, dan itu pun tahun kemarin kami mendapatkan kasus yang menarik sekali. Akhirnya menjadi published suatu case, langsung cepat sekali publishnya.
2 kasus neuro, progressive neurological manifestation, yang mana pasien itu setelah vaksin COVID. Setelah vaksin COVID, dia tiba-tiba jelek sekali, masuknya ke neuro, dan di balik itu ternyata HIV positif. Dan dia tidak tahu bahwa dia sebetulnya HIV positif. Itu menarik sekali, begitu kita tulis oleh teman-teman neuro, kami dilibatkan, tidak terlalu lama bisa publish juga ya. Jadi pertanyaannya menarik, apakah COVID dan HIV itu berhubungan kayak gitu ya. COVID is not, bukan merupakan infeksi oportunistik. Ada banyak penyakit lain, jadi ada banyak penyakit masuk sebagai infeksi oportunis gitu ya. Oportunis itu adalah mengambil kesempatan ketika seseorang tidak punya daya tahan tubuh gitu kan. Nah, dalam keadaan COVID, dengue, malaria itu tuh bukan infeksi oportunistik. Jadi siapapun bisa terkena, tidak perlu menunggu seseorang itu CD4-nya rendah, tidak. Jadi semua yang masuk kayak stadium 3, stadium 4 itu adalah yang disebut sebagai infeksi oportunistik. Termasuk kayak tadi kasusnya Dr. Satiti itu kasus kami juga yang ketika kondilomanya luar biasa itu kan anak HIV positif gitu ya. Jadi dia sebetulnya tidak termasuk sebagai infeksi oportunistik. Jadi kita ya ARV-nya ya biasa saja. Bahkan sebetulnya begini dok, kedua-duanya itu adalah RNA virus kan. Cuma yang satu adalah lentivirus, satunya adalah coronavirus. Ya, jadi tapi mereka sama-sama RNA virus. Makanya pada saat awal-awal COVID di awal 2020 kita mulai kasus yang berat itu. Nomor 1 yang dipikirkan adalah penggunaan aluvia, protease inhibitor. Sebagai salah satu obat untuk COVID malahan, obat ARV yang digunakan untuk COVID. Waktu itu di Sarjito sempat akan digunakan yang bersangkutan, keluarga yang bersangkutan menghubungi Kemkes mengatakan sampaikan saja kepada tim HIV-nya di Sarjito kalau boleh digunakan kayak gitu. Saya mengizinkan untuk digunakan. Tetapi sampai sekarang habis itu aluvia tidak terbukti bisa untuk, maksudnya bukti untuk bahwa aluvia untuk coronavirus tidak terlalu kuat juga. Nah dalam keadaan seperti itu ya ARV-nya terus seperti biasa, ini tetap bahkan sebetulnya COVID itu kan sampai sekarang terapi yang amat sangat spesifik sekali belum. Makanya ini kita punya S3, Dr. Heni akan mencoba melakukan evaluasi terhadap remdesivir itu seperti apa juga, ya. Jadi bukan masuk dalam infeksi oportunis. Saya kalau boleh menyambung ini dan termasuk adalah menyambung pertanyaan Mbak Anita. Mbak Anita ini luar biasa dosen keperawatan yang sangat concern terhadap HIV. Awalnya dulu pada perempuan-perempuan hamil kayak gitu ya. Sekarang menuju ke tanda kutip untuk keperawatan dan sebagainya. Salah satu kunci setelah saya perjalanan panjang dengan HIV itu, salah satu yang sangat kunci itu adalah konseling. Konseling yang tidak harus dilakukan konselor loh ya, maksudnya konseling itu adalah pemberian informasi yang sangat bisa diterima pasien dan itu sangat menguatkan. Biasanya kalau ya tadi kalau bisa ketemu, tolong kalau ketemu pasien, bisa dibayangkan ya pasien itu akan menjalani, mereka itu akan minum obat selamanya. Nah saya biasanya kalau konseling, ini adalah diminum selamanya karena ini seperti diabetes. Jadi saya ngomongkannya jangan sampai dia merasa hanya HIV saja yang tidak ada obat. Itu kunci juga ya, itu kunci untuk ngomong. Ini seperti diabetes. Obat ARV itu, HIV can be treated but not cured. Jadi diminumnya sepanjang hidup dan saya ngomong sepanjang hidupnya penjenengan loh ya, bukan saya. Ya toh, lah itu harus diomongkan. Jadi mereka itu seperti punya motivasi untuk ini ya. Dan kenapa harus sangat ditekankan seperti itu? Saya akan mengatakan saya aja minum antibiotik 5 hari nggak bisa. Jadi jangan disalahkan ketika kita menghadapi pasien yang dok bosen kayak gitu. Saya berpikir pada diri saya 5 hari aja nggak nyampe minum obat antibiotik kayak gitu ya. Bayangkan yang untuk setiap hari. So you have to make friends. Make the patients as your friends as well, kayak gitu. Karena then they know you are taking care of them, and ya mungkin akan menjalani hidupnya ya seperti biasa. Dan mungkin kalau residen ada yang ikut saya, kalau saya di klinik itu saya nggak tanyanya
gimana-gimana mendayu-dayu gitu, enggak. Kerjaannya apa? Oh penjahit, yuk kita bikin yuk, yuk kita bikin konveksi bareng. Saya gitu kan gitu ya, untuk memotivasi mereka, mereka itu masih bisa hidup kapanpun kayak gitu. Ya, jadi ini kepatuhan itu tidak mudah Mbak Anita, dan itu ilmu psikologis, perceived needs, perceived barrier dan sebagainya itu sangat perlu. Nah itulah yang kita buka pada mereka, pada teman-teman itu yang akan menjalani sebuah kehidupan baru. Ya, jadi kepatuhan bagaimana caranya kita dalam penelitian hati yang kami lakukan itu juga dengan SMS reminder juga belum tentu, males juga bolak-balik diingetin juga mungkin juga gitu kan. Jadi makanya remindingnya adalah mungkin dengan yang lebih menarik kayak gitu. Makanya kalau di ini kamu melakukan olahraga enggak? Gitu-gitu. Jadi lebih pada kerjaanmu apa, jangan sampai pekerjaanmu terbengkelai dan sebagainya, itu motivasi mereka untuk terus untuk patuh. Nah termasuk sebetulnya tadi bahwa tidak masuk dalam insurance dan sebagainya, itu kadang saya tanda kutip pojokkan bahwa semua sudah terlanjur. Semua sudah pada titik ini kayak gini ya. Sehingga ada hal-hal yang memang harus diterima. Dan acceptance pada diri sendiri itu kunci dari segalanya. If they can accept, they can conquer the world. Nah, menerima diri itu adalah sesuatu yang paling tidak mudah untuk siapapun. Ya, apalagi untuk keadaan yang mungkin dianggapnya sebagai negatif. Kalau mereka sudah bisa menerima, dok saya nggak usah pakai BPJS, nggak apa-apa. Berapapun, oke saya ini kan, tapi kamu harus janji loh ya, saya mau minta untuk kamu pakai BPJS. Supaya apa? Supaya kalau saya minta macam-macam, itu saya nggak ribet, saya tidak merasa berdosa, saya bilang gitu. Karena sekarang semua sudah bisa masuk di BPJS kan. Nah, memang kelihatan bagi yang belum bisa menerima, itu tuh kadang, wah nanti kan harus ke puskesmas, ketemu ini dan sebagainya kayak gitu-gitu. Nah itu yang kita sampaikan bahwa one day you have to accept that is the things that we have to go through, gitu ya. Itu adalah tidak mudah, sekali lagi tidak mudah. Ada yang mentang-mentang berapa sih dok? Saya bayar aja kayak gitu. Begitu saya ngomong PCR, kalau viral load sekarang berapa ya? 800.000 1 juta. Oh, 2 bulan lagi aja ya dok ya. Enggak jadi lagi. Saya enggak jadi meriksa lagi kan gitu. Tuh kan enggak jadi periksa lagi. Saya gimana? Padahal udah 3 tahun yang lalu loh diperiksanya. Enggak ada ya dok program yang lagi gratis-gratis. Nunggu kok gratis-gratis. Udah kamu BPJS itu kapanpun bisa saya periksa. Saya bilang gitu ya. Itu adalah cara komunikasi untuk they can accept bahwa oh ya ada tidak bisa, ada hal yang menjadi tidak bisa misalnya seperti itu. Tapi kan itu juga terjadi pada hal-hal yang lain juga ya, tidak bisa sesuatu itu kan juga terjadi pada limitasi-limitasi. Jadi saya berharap itu sudah menjawab kedua-duanya. How we make counseling itu adalah counseling yang tidak harus dilakukan oleh konselor, ya, tapi oleh para nakes sendiri. Oke, terima kasih banyak Dr. Yandri. Semoga menjawab untuk Dr. Ivan dan Mbak Anita. Pertanyaan berikutnya dari Mas Rizky, ini untuk Dr. Bagus dan Mas Adi. Jadi kan memang salah satu populasi kunci yang mungkin nggak terlalu kita pegang, sangat pegang itu mungkin para tahanan, prisoners itu memang di lapas memang populasi kunci, apalagi kalau dia lapasnya adalah lapas narkoba. Bagaimana dok, tantangan apa sebenarnya yang berat dok untuk terutama mungkin yang bisa kita lakukan di Indonesia, itu apa masalahnya? Kok sampai nggak semua lapas bisa ter-screening HIV dengan baik? Iya, yang kita juga punya beberapa kasus gitu ya, contoh kasus ya. Seseorang yang dia pengguna nafza suntik, yang dia tahu bagaimana cara mencegah penularan HIV, ya. Ini kejadian awal tahun 2000 nih. Dia tahu bagaimana cara mencegah penularan HIV yaitu dengan tidak berganti jarum suntik ya. Tapi kemudian ketangkep masuk lapas, dia malah terinfeksi HIV di lapas. Karena di lapas ya adiksinya masih ada, barangnya juga ada ya, quote and quote ya. Barangnya ada, dia melakukan aktivitas menyuntik di sana. Jarumnya itu, kata dia, itu jarumnya itu satu dipakai oleh teman-teman satu sel itu jangan bayangin 2 orang kayak di film-film Netflix gitu ya. Satu sel itu 40 orang gitu. Itu satu jarum dipakai oleh ya itu semua itu. Ini jarumnya kayaknya udah agak tumpul nih, diasah gitu pakai batu gitu. Terus tajam nih.
kayaknya kurang merah ya, pakai batu bata biasa gitu. Jadi merah warnanya itu. Maksudnya si zat yang mau disuntikin itu warnanya jadi merah. Campur batu bata itu. Makanya banyak terjadi kasus yang pembuluh darahnya rusak atau apa gitu di lapas tuh seperti itu. Nah itu jadi concern juga. Sekitar tahun 2010-an tuh kita sempat kerjasama kontak baik dengan Dirjen Pas. Waktu itu kita sempat melatih, kayaknya seluruh dokter di lapas di Indonesia sudah kita latih ya untuk tes HIV. IMS juga kita latih juga ya di sana karena kasus IMS-nya tinggi juga. Saya pernah melakukan screening IMS di salah satu lapas gitu, ternyata 90% itu kita ketemu Diplodocus intraseluler dok yang punya gonorrea. Iya, untuk itu spesifik untuk gonorrea itu nggak ada kondom ya di situ ya, di lapas nggak ada kondom, gimana cara bagi kondomnya gitu. Dan ternyata aktivitas seksual tinggi sekali ya di situ. Nah itu, jadi akhirnya kemudian Dirjen Pas sekarang punya kebijakan bagi setiap warga binaan yang akan masuk ke lapas itu wajib untuk screening berbagai macam, termasuk diantaranya TB ya, dan juga HIV salah satunya. Reagennya dapat dari mana? Nah itu yang sekarang kadang jadi masalah gitu ya. Kadang ada, kadang enggak gitu. Kadang ada, kadang enggak ya. Tapi di banyak lapas itu sudah mulai terpenuhi sih ya. Tapi itu jadi semacam mandatori akhirnya jadinya. Enggak voluntary karena nggak bisa menolak ya. Yang calon warga binaan mau masuk lapas nggak bisa menolak. Ya memang harus menjadi konsekuensinya gitu ya. Saya kurang tahu ya kalau bagaimana ada negosiasi apa antara warga binaan dengan petugasnya misalnya, tapi sebetulnya itu sudah ada peraturannya, sudah jadi regulasi di dalam Dirjen Pas sendiri untuk melakukan tes HIV secara rutin bagi warga binaan baru ya. Kalau dia misalnya dihukum 10 tahun ya selama 10 tahun ya dia jatahnya sekali itu aja untuk tes HIV. Nggak ada tes reguler begitu ya. Harusnya sih idealnya reguler ya, tapi karena resource-nya terbatas ya akhirnya mau nggak mau ya kita at least diperiksa sekali itu aja waktu mau masuk sebagai warga binaan. Tapi itu kejadian beberapa tahun lalu ya dok ya. Sekarang saya terus terang kurang deket lagi nih dengan Dirjen Pas itu. Ada beberapa lapas yang kita nggak punya program dengan Dirjen Pas lagi nih sekarang nih. Kalau beberapa tahun lalu kita punya program, sekarang nggak gitu. Ada beberapa lapas yang high security maximum gitu ya, itu ternyata cukup mengkhawatirkan juga ya ternyata di sana layanan kesehatannya gitu. Contoh misalnya di lapas Gunung Sindur gitu, itu kan high security prison ya di situ ya. Nah itu sempat ada regulasi bahwa warga binaan yang di situ tuh nggak boleh keluar dari selnya gitu. Bahkan kontak dengan petugas lapas nggak boleh, karena ada beberapa kejadian karena mereka rata-rata orang-orang yang sangat pintar sekali mempersuasi orang ya. Itu ada yang kemudian pindah gitu, jadi pindah aliran gitu si petugas lapasnya gitu. Jadi makanya namanya high security maximum prison gitu. Jadi sampai orang itu nggak boleh keluar dari sel. Apa akibatnya kalau orang nggak kena sinar matahari selama bertahun-tahun? Ya bisa ditebak sendiri kan, satu depresi pasti yang jelas, kekebalannya menurun juga, bukan nggak harus kena HIV baru kekebalan turun juga ya. Ya itu ternyata banyak kejadian kasus-kasus selain HIV yang ternyata perlu penanganan yang lebih lanjut. Tapi untuk tes HIV sendiri mungkin di program GF yang ini ya Mas Adi yang kita susun ini, itu sudah ada rencana tahun 2024 nih kita mau approach lagi nih lapas. Nanti mungkin akan ada tes rutin HIV lagi di lapas dan bukan hanya sekali tapi periodik ya. Setiap 6 bulan atau 3 bulan gitu mungkin akan dilakukan secara berkala gitu. Dan IMS tentunya gitu. Oke, menarik Mas Adi. Sebenarnya juga tahun lalu 2021 ya. Kami dari DV juga melakukan screening IMS dan HIV di 2 lapas di Jogja. Itu yang satu benar-benar bersih, kita ambil sampling waktu 50-50. Yang satu tuh benar-benar bersih, nggak ada IMS, nggak ada HIV, cuman yang di satunya lagi, bahkan gonore aja ada. Berarti kalau gonore ada kan berarti dia sedang aktivitas seksual di situ,
dia sedang akut-akutnya. Itu kita temukan di sana. Sifilis ada dan HIV ada. Dan menurut saya memang masih jadi tantangan sekali buat teman-teman yang ada di lapas. Bagaimana Mas Adi? Ada pandangan Mas? Iya, jadi saya kalau jadi ingat 2 hari yang lalu curhat sama Mas Bagus. Saking gemesnya sama Global Fund Process Bu Yandri. Jadi kalau dalam konsep pelayanan itu kan kita selalu supply dan demand, ya kan? Nah, saya bilang sama Mas Bagus, sebenarnya asal supply-nya beres, demand creation itu kita bisa jungkir balik. Dan keberadaan teknologi itu memberi ruang yang cukup besar untuk kreatif. Kalau pelaksananya mau ya Bu ya gitu, kalau pelaksananya mau. Nah, cuma permasalahannya ini bicara health system, untuk penyediaan supply-nya ini yang kita mungkin tidak adaptasinya tidak secepat negara-negara lain mungkin ya, karena berbagai tadi hambatan. Di lapas kalau yang treatment sebenarnya sudah diupayakan ya untuk ada minimal satelit ya Dok ya, satelit. Yang testing ya sifatnya insidental atau sebagai screening. Nah ya sampai sekarang baru kemarin diproses itu juga ada orang di Janpas kalau tidak salah bahwa sampai sekarang alat pencegahannya masih tidak ada kebijakan untuk meletakkan alat pencegahan di area lapas. Yang arahnya kita tahu bahwa ini masalah sosial barrier karena tidak ingin ada kesan bahwa lapas memfasilitasi terjadinya aktivitas seksual gitu. Nah, ini PR bersama nih sebenarnya ya gitu, PR bersama bagi pengelola program, kemudian PR untuk kemitraan yang saya pikir itu jadi gap kita sampai saat ini. Tapi seharusnya bisa dilakukan. Kadang gemes sebenarnya. Contoh kayak membuat satelit community satellite clinic Bu, yang saya bilang hati sudah ada. Yang sebenarnya semua peristiwa ini kita punya, tinggal nyambungin gitu. Tapi kok susah banget. Tapi itulah menariknya negara kita ya kan ya gitu. Kalau tidak dibuat susah, kenapa harus dibuat gampang? Betul. Baik, terima kasih Mas Adi. Monggo Dr. Yandri tambahannya Dok. Ketika yang menariknya masuk isu HIV adalah ketika kami awal-awal masuk isu HIV adalah kami harus melatih semua sipir. Jadi isu HIV adalah sesuatu yang menjadi sesuatu kata Syahrini kayak gitu ya. Dan boleh dikata dokter yang masuk ke Nusa Kambangan hanya kami ini kayak gitu. KEMD segala enggak ya, endokrin segala itu enggak disuruh masuk ke Nusa Kambangan gitu. Kami pernah ke Nusa Kambangan belum Mas? Sudah kan? Nah, kami sudah benar-benar masuk ke Nusa Kambangan dan itu harus pakai izin dari Kumham segala ya untuk kita masuk ke lapas-lapas seperti itu. Waktu kami melatih untuk sipir, waktu itu dihitung, Dok, kami itu dana untuk kesehatan untuk di lapas itu hanya sekitar 1,5 juta waktu itu. Dan dihitung dengan sekian banyaknya warga binaannya, pada akhirnya itu untuk healthcare per 1 prison itu hanya Rp5 per orang per tahun. So you cannot get anything. Saya masuk dokter Bangsal R1, saya punya pasien dari warga binaan, bukan HIV positif, saya waktu itu belum masuk, cuma saya waktu itu masuk PPDS. Menarik sekali Dok, karena dia gagal ginjal. So you can imagine. Ketika dia tuh sudah bagus, bisa terkendali gitu ya. Di awalnya tuh tensi tuh 200-an terus kayak gitu. Kemudian kita rawat setiap harinya, akhirnya bisa dengan HD dan sebagainya. Dia bisa make peace dengan dia sendiri, dia bagus, dia kreatinnya bisa ini. Cuma memang dia has to be on dialysis itu. Begitu kita sudah mau merencanakan pulang kayak gitu, langsung tensinya itu tinggi-tinggi terus. Dan pada saat dia pulang itu, dia nangis melihat saya nangis melihat dia. What can I expect? Dia nggak mungkin pergi pulang ke Sarjito, hanya untuk pergi ke Sarjito aja kan akan hierarkisnya untuk izinnya sampai kepala lapas. Begitu izinnya kepala lapas keluar, dia udah meninggal. Ya kan? So, pada saat dia pulang itu saya benar-benar menangis itu. Sudah menjadi kayak teman saya sendiri kayak gitu kan. Dan dia menangis juga melihat saya itu anak culun R1 kayak gitu ya. Karena dia merasa dirawat di situ dan saya juga akan tahu bahwa dalam beberapa hari he will not make it anyway. Gitu ya.
Jadi itu isu ini adalah isu lapas, memang bukan hanya HIV, keseluruhan health. Jadi kalau siapapun yang jadi Menteri Kesehatan, tolong melihatlah health sebagai sesuatu yang inklusif. Sesuatu yang inklusif melibatkan semua hal kayak gitu. Ya. Oke, thank you Dr. Yandri. Terima kasih Mas Dokter atas jawabannya. Saya buka satu pertanyaan terakhir ya. Sudah habis soalnya, monggo yang di tengah. Yeah. Maaf ya, nanti bisa habis ini Mbak. Ya. Nanti pertanyaan di belakang habis ini aja. Silakan langsung. Seru sekali dokter, Mas, pertanyaannya banyak. Nggak selesai nih kita sampai sore bisa. Mohon izin dokter. Silakan. Ya, perkenalkan diri, saya Purwanti, perawat dari Puskesmas Luar. Puskesmas kami sebagai layanan PDP, sekaligus saya konselornya. Mohon izin. Pertanyaan saya tujukan untuk dua narasumber. Yang pertama Dr. Yandri. Mohon izin juga saya menanyakan bukan tentang HIV dan IMS, tetapi tentang triple eliminasi, yaitu hepatitis B. Kebetulan tadi pagi pasien kami dengan positif HB-nya itu melahirkan secara tidak terduga karena sudah direncanakan kemarin itu mau persalinan di rumah sakit. Tapi tiba-tiba tadi pagi katanya sudah buka lengkap masuk ke klinik, bukan puskesmas tapi klinik yang di wilayah kerja kami, klinik Vaskes 1 itu katanya tiba-tiba buka lengkap, sudah ditolong persalinan sampai selesai. Kemudian selesai, itu bidannya dari klinik melaporkan ke kami bahwa Bu, ternyata ini HB-nya positif Bu. Iya, kami cerita gini nih, iya memang. Kemudian bidan desa yang bersangkutan sudah mengantarkan hiperhep ke klinik tersebut. Yang saya tanyakan adalah standar precaution untuk petugas yang terlibat persalinan tadi pagi itu ada 3 bidan, 1 perawat. Itu harus bagaimana? Seperti apa eliminasinya untuk persalinan dengan hepatitis B? Itu untuk Dokter Yandi. Yang kedua untuk Pak Mas Adi ya, yang dari Global Fund. Yeah. Saya menanyakan, Global Fund atau bukan? Salah? Oh iya, pesan untuk Global Fund lah. Kami kemarin dari teman Dinkes itu bilang bahwa Mbak, Global Fund itu cuma sampai 2025. Saya terus mikir, nanti alkes, pelatihan, dan yang support dari Global Fund gimana ini kalau Global Fund cut di 2025 gimana? Itu yang saya tanyakan. Karena selama ini kan support full dari Global Fund untuk malaria, TBC dan HIV ya. Yang ketiga ucapan terima kasih untuk Dokter Bagus Dokter Bagus. Terima kasih atas pencerahannya yang terbaru bahwa selama ini saya salah bahwa prosedur saya itu lama di konseling prates, yang pasca tesnya cuma sebentar. Ternyata saya salah, harusnya lamanya harus pasca tes. Terima kasih Dok. Ya, terima kasih. Langsung Dr. Yandri Dok tentang triple elimination sama standar precaution ya Dok. Terutama tadi yang kasusnya adalah yang Hep B. Terima kasih. Mbak siapa tadi namanya? Purwanti. Mbak Purwanti, iya, matur nuwun. Ini juga untuk kita semua. Jadi nakes tolong vaksin hepatitis B. Jadi saya jualan vaksin ini. Tolong vaksin hepatitis B karena kita tidak pernah tahu kasus-kasus yang seperti ini juga, kayak gitu. Jadi melindungi diri kita. Jadi nomor 1, pastikan dia sudah vaksin atau belum. Kedua, perlu saya sampaikan, hepatitis B itu 100 kali lebih infectious daripada HIV. 100 times higher, more infectious than HIV. Hepatitis C adalah 10 kali lebih infectious daripada HIV. Ya. Risiko pada, sekarang jadi hitung-hitungan risiko nih. Kalau risiko pada nakes untuk HIV adalah 0,3%. Dengan demikian maka untuk Hep C adalah 3% risikonya dan untuk Hep B memang 30%. Maka dalam keadaan ini standar precaution
standar precautionnya adalah transmission based precaution kan, karena kan dia cairan. Standar precautionnya seperti biasa yang 12 hal itu dengan glove bla 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 itu, tetapi transmission base-nya itu yang harus kita kuatkan juga gitu, bagaimana menghandling dengan handling cairan dan sebagainya. Oke. Jadi itu ada di dalam standar materinya standar precaution dan precaution based transmission based kebalik-balik. What to do dengan yang 3 ini? Pastikan dia sudah vaksin, so they are protected. Yang kedua, pastikan dia tidak HIV tidak hepatitis B positif. Kalau dia sudah hepatitis B positif bukan dari pasien ini. Jadi dia sudah hepatitis B sendiri, ya kan? Jadi dia bisa masuk dalam terapi hepatitis B yaitu dengan tenofovir. Tenovovirnya pada HIV itu bisa dipakai untuk hepatitis B. Nah, yang ketiga ada hepatitis B untuk memulai terapi harus diperiksa yang lain-lain, antigen E-nya dan sebagainya kan, itu harus dicek dulu. Apakah ada suatu PEP? Kalau tadi sudah ada PrEP, Mas Adi menyampaikannya yang PrEP, tidak menyampaikan yang PEP. Kalau PEP itu post exposure prophylaxis, jadi pencegahan pasca pajanan. Apakah kalau untuk HIV adalah dalam golden periodnya 4 jam sampai 72 jam kita bisa memberikan ARV dengan tenofovir dengan Truvada, pakai Truvada saja bisa. Hepatitis kemudian what to do dengan kalau sumbernya adalah hepatitis B dan resikonya cukup tinggi, misalnya tidak pakai glove dan sebagainya, masalahnya adalah PEP-nya, post exposure prophylaxis untuk hepatitis B itu adalah dengan IVIG, intravenous immunoglobulin yang harganya 3,5 juta. Jadi makanya sangat jarang untuk kita ini kan, bahkan di K3 kami pun juga belum bisa tersedia 100%. Maka message saya kepada semua adalah selalu ingatlah pada standar precaution dulu, glove dan sebagainya itu pakai apron bila perlu. Nah, kemudian baru pelajari tentang transmission based precaution. Transmission based precaution itu yang paling striking adalah misalnya difteri, Ebola, itu adalah standar precaution transmission based precaution yang tertinggi, ya kan? Kita harus pakai APD selengkap-lengkapnya, 11 APD itu karena transmisinya amat sangat mudah. Kayak difteri itu juga, makanya difteri itu kemarin outbreak difteri itu kami harus siap-siap, takutnya kalau ada pasien dengan difteri tidak boleh sampai masuk ke rumah sakit, harusnya sudah di isolation room di UGD. Jadi seperti itu, hepatitis B itu tidak termasuk yang itu karena harus dengan cairan tubuhnya pun tertentu, beda dengan Ebola, seluruh cairan tubuh dia infectious. Tapi kalau hepatitis B, HIV sama hepatitis C, sifilis adalah hanya dengan darah, cairan mani, cairan vagina, dan air susu ibu. Air susu ibu adalah ya kecil dalam arti hanya populasi ibu menyusui kan gitu. Ya, jadi kita pakainya standard precaution dan transmission based precaution untuk cairan. Itu aja. Terima kasih Dr. Yandri. Kemudian melanjutkan ke Mas Adi, Mas, tentang ya, Global Fund. Saya bukan Global Fund staff atau ambasador, cuma kebetulan ngerti sedikit. Ya, Bu Puranti, tapi saya sangat suka pertanyaannya karena ini sebenarnya pertanyaan besar. What if we don't have Global Fund, ya kan? Karena kalau ngelihat, karena sebenarnya Global Fund ini kan membantu untuk mendanai gap yang ada, yang tidak bisa, pendananya belum bisa disediakan oleh suatu negara. Indonesia malah masih eligible karena masih masuk dalam lower middle income country. Yang nanti artinya kalau pertumbuhan ekonomi kita meningkat, akan naik, eligibilitas kita untuk menjadi penerima Global Fund akan menurun. Selain dananya juga akan semakin terus menurun gitu. Sehingga exit strateginya itu harus gitu. Yang sekarang kan yang sekarang berjalan tahun ini terakhir ya 2023. Ini proposalnya lagi ditulis, lagi gontok-gontokan. Lagi gontok-gontokan ya. Maksud lagi gontok-gontokan ide gitu ya, kepentingan untuk 2024 sampai 2026. Ya.
Untuk obat masih 100%, kecuali beberapa yang baru itu sudah dari APBN kalau tidak salah, dari APBN kan. Untuk pengobatan 100% obat dari APBN. Kecuali untuk EID, kemudian beberapa regimen baru ya mungkin ya yang dimintakan ke Global Fund. PrEP masih 100% dari Global Fund. Yang agak ngeri kalau ngelihat, karena kan kita harus bikin analisis gap dulu, kemudian maju ke Global Fund, kenapa kita perlu didanai. Yang sebenarnya ngeri itu adalah untuk pencegahan, karena begitu analisis gapnya adalah tidak ada sumber daya dari pemerintah Indonesia yang dialokasikan untuk pencegahan. Padahal Global Fund sudah ada sejak tahun berapa, Dok? 2004, sekarang 2022, 18 tahun. Ya kan? Artinya begitu, bahwa tidak ada upaya penjangkauan, tidak ada yang dialokasikan dari dana dalam negeri. Nah ini sebenarnya harus ada wake up call bahwa bagaimana ada upaya transisi begitu nanti terutama bagian pencegahan itu yang saya ngeri banget. Yang anehnya itu tidak menjadi wake up call buat orang yang baca gapnya gitu. Kalau buat saya ngeri, ini kalau misalnya tidak ada lagi Global Fund dan kita sekarang 0, harusnya kan gradual ya. Oh sekian persen. Ini kalau percaya 3 siklus saya ikut Global Fund Bu. Gapnya masih sama, zero investment for HIV prevention from Global Fund, from GOI, Government of Indonesia resources. Nah itu yang mungkin kalau di level kota, kabupaten dan juga provinsi mungkin kita harus juga sekarang sudah ada kan keberlanjutan respon untuk pendanaan daerah. Nah itu yang perlu kita advokasi supaya, dan tentunya juga perlu regulasi kan Bu ya gitu, komitmen leadership dulu, kemudian dananya tersedia dan kemudian teman-teman yang melaksanakan pencegahan bisa mengakses. Nah itu prosesnya. Tapi saya pikir proses exit strategi sebenarnya sudah mulai harus dilakukan, harusnya sudah mulai ada ya hitung-hitungannya. Tapi Bu, kalau saya saran sih tidak usah khawatir dulu. Kita pikirkan pokoknya dana yang ada sekarang gimana bisa optimal, yang nanti khawatirnya nanti aja dulu. Nah, cycle depan kita masih eligible untuk sampai 2026. Kalau proposalnya berhasil, karena meskipun dananya sudah dialokasikan, kalau proposal Indonesia tidak meyakinkan, kita bisa ditolak lagi kalau tahun 2021. Ya kan, bisa ditolak lagi gitu. Nah mudah-mudahan tidak terjadi, saya pikir itu. Makasih. Terima kasih Dr. Yandro. Iya mungkin sekaligus menutup ya Andro ya. Silakan Dok. Itulah gunanya kenapa kami memberikan kondom. Pada sesi ini minimal ada 100 orang sudah tahu cara pencegahannya, ya kan? Dan kami titipkan. Yang ini tadi memang gap kita itu tidak pernah bekerja untuk pencegahan. Padahal pencegahannya as simple as that, kayak gitu. Dan apakah untuk kondom yang harganya berapa Malida? Harganya kemarin dan itu kemarin pakai mana Mas Arca berapa harga kondomnya kemarin? 5.003 dia tahu. 3.000 satu kan? Nah ya sudah. Oke. Maka marilah kita, ini sesi ini memang kami tujukan untuk wake up call untuk kita. Kalau kita tidak mulai, jangan hanya menyalahkan orang lain gitu ketika kita tidak memulai. Maka kami memberanikan diri, tadi sampai izin dengan Ibu Wakil Dekan. Karena kami pengen teman-teman itu sadar as simple as that itu untuk senjata pencegahan. Kalau tidak kita akan termehek-mehek. Termehek-mehek pada ujungnya adalah di saya ya, mungkin saya senang aja banyak pasien gitu kan, tapi that's not the point of care kan, tidak itu juga kayak gitu ya. Kita dan itu yang luar biasanya. Sebetulnya isu HIV itu hanya sekitar 1/3 dari isu IMS. Jadi yang nomor 1 itu IMS, maka kami memberanikan diri untuk sesi ini. Kami berharap teman-teman menggunakan flyer kami untuk bisa mengedukasi sebanyak-banyaknya orang. Satu anak kos, misalnya Anda kos, Mas Rizky kos Anda ada 8 orang, ya minimal ini loh dibaca kayak gitu kan. Ya itu I hope we have a multiplier effect seperti itu. Saya juga yakin kemarin Mas Adi saya laporkan kemarin saya di Malang, jadi saya pulang kapan sih? Sampai bingung lagi. Oh Kamis malam saya pulang dari Malang, tapi saya di hari Kamis pagi saya berbicara dengan sekitar berapa provinsi gitu ya, berapa provinsi yang masuk dalam RSSH-nya yang sekarang kayak gitu ya. Jadi sekarang teman-teman kalau tahu ada kata-kata RSSH itu adalah Resilience and Sustainable for Strengthen for
strengthening health system. Jadi sustainable and resilience and sustainable system for health. Dulu namanya HSS, Health System Strengthening. Sekarang namanya RSSH. Kami harapkan ini adalah suatu sistem kesehatan yang sustainable dan yang tangguh. Nah, salah satunya adalah kami memberikan edukasi kepada dinas kesehatan, what they do gitu ya. Jadi Mbak Purwanti, kami mencoba, saya sendiri orang Adinkes, saya di Dewan Pakar Asosiasi Dinas Kesehatan, itu kerjaan saya adalah mencoba menguatkan dan memberi pelajaran pada dinas kesehatan what to do. Please procure kondom. Jangan berharap pada orang luar lagi gitu ya. Mulailah dikurangi untuk bisa sustain di daerah sendiri. Karena sampai sebulan yang lalu kita review eksternal itu, kondom itu malah yang ada adalah dari BKKBN. Yang mana hanya kalau dalam BKKBN tertulisnya adalah digunakan untuk pasangan suami istri kayak gitu. Wah, repot. MSM suami istri ya nggak jadi MSM dong kayak gitu kan. Itu namanya bukan LSL lagi kayak gitu kan. Jadi itu hal-hal yang kita ingin kita mulai berdiri di atas kaki sendiri. Saya mencoba menguatkan dinas seperti itu, termasuk penyediaan kotrimoksasol oleh daerah untuk pencegahan berbagai hal itu ya alhamdulillah dicatat oleh teman-teman daerah. Mereka kalau bisa procure kondom sendiri, tidak usah menunggu dari pusat, procure kotrimoksasol sendiri untuk pencegahan berbagai hal bagi teman-teman ODAM. Jadi mungkin di situ kami ingin menutup, pengen kami adalah memberikan sebanyak-banyaknya wawasan tentang HIV, tentang IMS, baik dari pencegahan, deteksi dini sampai pada tata laksana kasus dan sistem keseluruhannya di dalam penanggulangan sebuah penyakit. Semoga ini adalah sesi yang bermanfaat untuk kita semua. Nama kami ada di flyer tersebut. Saya nggak tahu apakah ada ketik Rex Pasi Yandri, saya tidak tahu di situ, tapi nanti bisa tanya pada Pak Anies, bisa di Google. Nama Dr. Bagus Rahmat, begitu adalah beliau sangat IT minded. Coba ini kameranya itu kayak gini nih. Tahu ini? Ini bukan kondom loh ini. Bukan untuk dildo kan ini, bukan. Ini adalah 360, bayangkan aja. Yuk kita foto dong. Iya dong, masa nggak foto kita? Dan ini adalah orang-orang yang sangat tangguh, dua putri tadi sangat tangguh, dan beliau ini adalah yang sekarang sedang membuat proposal untuk Global Fund 2024-2026 dengan berbagai stressfulnya. Saya sendiri terlibat untuk memberikan isu, tapi juga ya sudah beliau-beliau yang bertugas menulis, semoga lancar ya dan kita granted loh, kalau enggak berarti kalian yang salah, kayak gitu. Dengan demikian saya menutup sekaligus ya. Silakan dokter. Saya mengucapkan saya pribadi dan mewakili panitia juga mewakili para pembicara mengucapkan sangat-sangat terima kasih atas kesediaannya hadir pada sesi Sabtu hari ini. Semoga bermanfaat, itu saja yang kami niatkan untuk membagikan ilmu yang kami punya sedikit ini dan semoga bisa dilanjutkan untuk yang berikut-berikutnya. Dengan demikian saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Beri applause yang meriah buat speaker-speaker yang hebat di depan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ini kami kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekali lagi. Dokter Bagus, Dokter Yandri, Pak Adi dan juga Dokter Andro. Dan untuk kenang-kenangan terutama untuk Bapak Ibu